Tadi sore ku jumpa jamaah wanita, dia menatapku heran langsung bertanya, wahai Bang Abdi, apakah ini engkau yang setiap hari bikin hatiku galau? As-sabahu bada min qalati wal-lailu naja min ghamrati wa qarrasula fadlahu ala wa hada sululan min lalati. Yang sama-sama TPG, tahunnya sama, pasti isinya sama, modelnya sama. Tapi Bapak Ibu, Masya Allah, kalau Allah yang menciptakan, mata boleh sama, rasa berbeda. Betul? Kalau mata kita semuanya sama, kacau dunia persilatan. Bayangkan saja, kalau mata kita sama, semua ibu-ibu melihat Pak Kakua sama dengan ibu-ibu melihat suami sendiri. Bahaya. Bahaya, Pak. Tapi Allah berikan mata, is okay, mungkin bentuknya boleh sama, tapi rasa melihat berbeda. Makanya orang kalau melihat beda-beda. Ada yang saat melihat langit dia baca Subhanallah, ada yang saat melihat hujan dia baca Alhamdulillah. Sebab kenapa? Mata yang dia miliki, kalau dia gunakan untuk bersyukur kepada Allah, maka setiap yang dia lihat mendekatkan dirinya kepada Allah. Sedangkan mata-mata yang Allah berikan bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu yang sering kejadian. Matanya lebih sering nengok film India, matanya lebih sering nengok game online. Apakah sudah dapat jackpot atau super win? Rungokke. Halo. Mata kalau bersyukur kepada Allah, nengok Al-Quran, seneng. Sebab kenapa? Mendekatkan dirinya kepada Allah. Ini baru cerita fisik, Pak. Bahwa kalau kita sadar dari ujung rambut sampai ke ujung kaki adalah nikmat yang Allah berikan, maka seluruhnya itu kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada makanya mulut kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, khususnya malam hari ini Bapak Ibu. Telinga kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Makanya malam hari ini kita berkumpul, kita mendengarkan ceramah. Mungkin selama ini sebagian mungkin nggak dengar ceramah ya. Ada mungkin sebagian selama ini mungkin dengar lagu India ya. Apa tum hi ho zindagi, apa tum hi ho akim hi am apa tum hi ho. Pandai saya Bapak. Bisa. Ya mungkin ada yang dengerin lagu Malaysia terus Pak. Di depan orang tuamu kau malukan diriku. Mungkin ada yang mungkin dengerin lagu Mandailing aja. Sian dia doroni balangkan, sian padang bolak gunung tua, sudi api au mengalahkan, hanguluan indah merubah. Enak nggak sih suara saya? Tepuk tangan lah kalau enak. Itu kan. Ada yang mungkin suaranya dia gunakan untuk azan. Cuma saya perhatikan di mana-mana. Entah kenapa lah ya. Kenapa lah banyak Bilal Muazzin zaman sekarang ini yang rombongan-rombongan mau dijemput malaikat maut. Yang azannya nggak ada yang sportif. Kemarin waktu saya ceramah di mana sholat subuh gitu ya, tiba-tiba saya dengarin Pak suara azan menakutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seharusnya kan enak lah. Ini mohon maaf Pak Camat, kalau memang serius, saran saya
pesantren di sini banyak, nanti kerjasama dengan IPMI, dengan Pak Kakua, pesantren anak-anak santri yang punya suara bagus, kita berikan tunjangan pendidikan, mereka kita tugaskan dari satu masjid ke masjid yang lain. Tugasnya apa? Untuk kontrol bagian azan. Kalau anak muda, anak-anak santri yang bertugas di semua masjid yang ada di kecamatan ini, saya jamin kecamatan Sinunukan ini pasti berkah dan penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Pertanyaannya, Pak Camat dukung enggak? Alhamdulillah, Pak Camat siap 100%. Kalau enggak terwujud berarti tahun besok mudah-mudahan enggak jadi camat lagi. Aku gitu, nggak ada pertemanan, nggak ada ini. Betul Bapak Ibu? Saya ini cuma ustadz, hanya pandai menyampaikan 1 jam, setengah jam. Nah, tapi kalau Pak Camat tanda tangannya berlaku, dikirim ke kepala-kepala sekolah, dikirim murid-murid untuk kemudian azan. Nah, kalau udah anak-anak muda yang azan di setiap masjid, Masya Allah luar biasa. Salatu wassalamu alaik ya Imam al-Mujahidin. Pasti ibu-ibu yang rondo langsung ini, weh suara sopo iku, kan ngono ya Bu ya. Tapi coba bayangkan yang yang udah umur tua, enggak kayak gitu. Assalamualaikum ya Imam. Mau mama ngomong mati wae lale. Makanya kita harapkan nih anak-anak muda, anak santri banyak ya. Anak santri kalau udah begitu, yang tadi yang vokalis mana? Wes endi wonge hari ini sih. Maju dong, cepat dikit. Santri keren, serbannya ada 2. Anaknya sopo lagi yo kan. Pakai mic dong. Tenang. Mohon maaf, tunggu dulu iklan bentar ya. Di Sinunukan ini kalau ada penceramah gitu nggak disiapin minum atau teh, enggak ya? Enggak, nanya. Penanya. Di tempat lain beda, ada nyiapin kelapa muda gitu. Di sini dari tadi kok nggak enek. Opo panitia nilali kan ngono. Cuma kan nilali keterlaluan kan ngono. Sini maju. Maju depan. Oke. Minta tolong buat dulu azan pada posisi hayya 'alas sholahnya. Hayya 'alas shalah. Lanjut. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. La ilaha illallah. Allahu Akbar.
Pak Camat, sudah 200.000 Pak Camat. Pak Camat, sudah 2 lembar Pak Camat. Aduh, 2 lembar lungoh. Mudah-mudahan panitia ini paham. Silakan duduk, Dek. Sebenarnya nyesal abang manggil kamu, Dek. Ya Allah. Nggak apa-apa Bapak Ibu, saya sengaja. Kita ini mohon maaf lahir batin. Kalau tandanya sinunukan bersyukur. Pertama saya ingatkan ya, jangan menunggu kaya baru berbagi. Berbagilah, insya Allah Bapak Ibu akan jadi orang kaya. Ya, Bu. Halo Bapak-bapak. Ulang tikit jadi alak. Marbagi dua iba sebelum iba kayo. Ulang pente kayo baru raiba marbagi. Madung. On manombo sigaret mo pe sigaret lukman do kikit na ho. Lukman do sigaret mo ibuat dongan sa batang. Ibalos ko mamantis ne ilojong kon ko. Mantis 2.500. Madung. Lukman 500 rupiah sa batang. Ito maho margahas ibuat. Contoh na. Sallu ala Nabi Muhammad. Kaum nido, kaum bapak, kaum ibu yang Allah muliakan. Jangan nunggu kaya kita baru berbagi. Berbagilah, insya Allah Allah akan berikan kepada kita kekayaan. Setidaknya kaya hati. Paham? Kalau harus kaya baru mau berbagi, saya khawatir saat setelah kaya kita bukan mau berbagi, tapi malah sulit untuk berbagi. Makanya dulu kan ada riwayat. Saya malam hari ini mau cerita. Cerita yang 2 waktu BKMT di Sinunukan 1, insya Allah akan saya ceritakan kalau diundang lagi. Ya mau gimana lagi, waktunya nggak cukup. Sekarang aja udah hampir jam 1. Kalau nggak percaya tengok jam masing-masing. Jam 1 kurang 2 jam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam sebuah riwayat, kan ada riwayat yang sahih Bapak Ibu. Zaman dulu, zaman Bani Israel, ada 3 orang yang mohon maaf Allah berikan penyakit tiga-tiganya. Yang pertama ada orang yang buta bertahun-tahun. Yang kedua ada orang yang kepalanya botak bertahun-tahun. Yang ketiga ada orang yang kena penyakit kolit bertahun-tahun. Sampai suatu ketika Allah izinkan, didatangkanlah malaikat, lalu kemudian untuk mengabulkan 3 permintaan orang yang sakit ini. Yang pertama orang yang mohon maaf kepalanya botak bertahun-tahun, nggak pernah tumbuh rambut. Mohon maaf, ini yang kepala atas, yang kepala bawah nggak saya bahas. Ya, Ibu jangan mikirin jorok ah. Wow, kita lagi ngaji. Ya. Kepala atas nggak pernah mohon maaf tumbuh rambut. Sampai pada akhirnya datang di malaikat, dijumpai. Setelah jumpa malaikat ini ngomong, wahai orang yang botak mohon maaf. Ini ada perintah dari Allah, silakan engkau berdoa apa yang engkau inginkan. Maka orang yang botak ini berdoa, ya Allah berikan kepadaku kesembuhan untuk rambutku agar tumbuh. Sehingga dengan izin Allah Bapak Ibu doanya dikabulkan. Ini orang yang kepalanya botak tumbuh rambutnya. Setelah tumbuh rambutnya dikasih 2 ekor onta, 1 jantan 1 betina, dan posisi ontanya dalam keadaan hamil. Kemudian setelah ini selesai, maka malaikat datang lagi kepada orang yang mohon maaf buta. Setelah dijumpai orang yang buta ditanyakan, wahai orang yang buta kepingin apa? Angkat tanganmu, diangkat tangan, ya Allah saya kepingin dikembalikan saya punya mata, agar saya bisa melihat keindahan dunia dan keindahan parasnya wanita. Akhirnya itu dikabulkan, syup, ketika matanya kembali. Setelah matanya kembali Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka malaikat memberikan kepadanya 1 ekor, 2 ekor, mohon maaf 2 ekor sapi. Sapi jantan dan betina. Betinanya dalam keadaan hamil. Kapan hamilnya? Itu saya yang belum tahu. Gak ada riwayatnya dalam kitab. Penting hamil.
Beda kalau anak-anak muda di sini. Iya, kadang-kadang kan anak muda ini parah-parah. Ada yang cinta ala tuyul. Ada uang abang, sayang. Gak ada uang, sepatu melayang. Ayah ada cinta mohon maaf ala sundel bolong. Di depan manis, di belakang bohong. Hati-hati, cinta yang paling berbahaya asalkan Bapak Ibu tahu adalah cinta ala kuntilanak. Itu yang banyak sekarang terjadi. Cinta apa namanya? Cinta ala kuntilanak. Belum lagi nikah sudah punya anak. Iya, mudah-mudahan nggak kejadian di Sinunukan. Amin. Makanya nih untuk adik-adik, wahai adikku sayang, ingat pesan abang ya. Pesan saya cuma satu, ayang beb. Tolonglah yang ketawa yang umur muda aja. Nenek-nenek nggak usah sok kegatel lemnya. Kadang-kadang nenek-nenek pun naruh perasaan, kan nggak enak aku nengoknya. Aku pun bukan nggak mau nek. Gimana lah aku bilang ya. Ini untuk adik-adikku tersayang. Halo, tengok ke sini. Iya, tengok ke sini. Adik-adik, pesan malam hari ini untuk kalian sebagai generasi ke depan. Ingatlah bercinta dengan laki-laki. Kalau belum halal sama seperti mentimun. Dimanapun posisi kalian akan hancur. Sebab laki-laki zaman sekarang ibarat durian yang tidak pernah kalah dalam segala hal. Ingat, camkan itu. Maka kalian yang punya rasa cinta belum ada niat menikah, putuskan pacarmu, buang ke sungai Batang Natal, biar hanyut ke aik Singolot. Mudah-mudahan jodoh kalian parpurba. Mondotong. Dan nih mohon maaf adik-adik juga yang kecil, cok, gitu son. Kalian pun mohon maaf yang kecil sekarang adik-adikku fokus belajar. Ya, abang dulu mondok di Mustofawiyah 7 tahun. 7 tahun mondok di Mustofawiyah. Demi Allah, saya tidak kenal arti cinta yang sesungguhnya. Ibu-ibu ngomong sih, biasa aja lah. Adik, ibu toho, ulang sinakut margandak sayo pikiranmu. Minik-minik na itu jangan kuno pa dia. Margandak sayo. Marsi ajar, hafal jurumiyah anggi, hafal arba'in. Ulang na sedaput ko babul kalam, babul i'rab, babul ma'rifah, babul fa'il, babul naibul fa'il, babul mubtada, khobar kana wa ikhwatuha. Oninda, akin na marmayam sa juruma. Tuyok tongkin memikirkan patayat. Tuyok tongkin memikirkan adabun. God ni kape ho inalaluhoy. Ya Allah Rabbi, tarsing ko tahu mo sada-sadakan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini penting saya sampaikan. Ini orang yang buta akhirnya dikembalikan matanya. Setelah dikembalikan dikasih 2 ekor sapi. Satu yang jantan, satu yang betina dalam keadaan hamil. Sedangkan orang yang ketiga, orang yang terkena penyakit kulit, minta doa kepada Allah, ya Allah sembuhkan penyakit kulitku. Akhirnya Bapak Ibu sembuh. Setelah sembuh dikasih 2 ekor kambing, satu jantan, yang satu betina dalam keadaan hamil. Dalam perjalanannya Bapak Ibu, akhirnya kambing ini pun berkembang biak menjadi banyak. Lalu kemudian ontanya berkembang biak menjadi banyak. Lalu kemudian sapinya berkembang biak menjadi banyak. Sampai pada akhirnya mereka tiga-tiganya menjadi orang kaya. Setelah jadi orang kaya bertahun-tahun menikmati keindahan dunia dan menikmati dunia ini yang sesaat, maka apa yang terjadi? Malaikat yang dulu beberapa tahun diutus Allah untuk menjumpai mereka, malaikat ini datang kembali. Cuma malaikat datang dalam bentuk mereka waktu zamannya masih susah. Tiba-tiba malaikat datang dalam keadaan mohon maaf matanya buta. Lalu kemudian datang kepada orang yang dulu pernah juga buta matanya. Lalu apa yang dia katakan? Bapak, saya mohon maaf mau minta dengan keadaan buta. Saya ini orang buta, padahal malaikat. Saya ini orang buta. Terus kata orang kaya ini mengatakan apa? Ada apa keperluanmu? Saya datang kemari mau meminta sedekah. Kata orang yang buta ini, pergi dari sini. Saya tidak pernah menerima fakir miskin. Sekarang ini saya kaya. Itu karena usaha saya.
Sekarang ini saya maju sukses, itu dikarenakan kerja keras, bukan minta-minta seperti sampean. Minggat sebelum saya panggilkan security. Akhirnya malaikat ini pergi, mengangkat tangan, ya Allah, ini orang congkak, ini orang sombong. Dulu waktu tinggal di sini nukan tahun 80 miskin. Sekarang udah jadi orang kaya, udah punya mobil, pelitnya na'udzubillah. Miskin kan balik, ya Allah. Akhirnya dengan izin Allah, kambingnya mohon maaf, itu dia punya onta penyakitan, sampai pada akhirnya Bapak Ibu, onta-ontanya mati dan dia pun dikembalikan kepada yang semula dalam keadaan buta. Lalu orang yang kedua didatangi dalam keadaan botak. Datanglah orang botak dalam keadaan miskin, minta-minta. Setelah datang ke situ mangidung-idung ya, amedo konea napuna bagas nagodang, awon dongan alak naswada, mamardalan markilo-kilometer, rotuson god mangido impaksyan ko, harana ubege-bege, maalak na kayo na dison, orbomu idia-dia, sapimu idia-dia. Tiba-tiba mohon maaf orang yang kaya ini mengatakan, saya nggak menerima parkir miskin. Minum. Terima kasih Ustaz ya, Masya Allah. Saya doakan Ustaz nambah istrinya ya. Amin. Udah punya istri Ustaz? Udah ya, tambah Ustaz. Enggak, maksudnya tambah bukan istrinya, tambah rumahnya, tambah belanjanya. Betul ya Bu ya? Pak boleh, Bapak ini saya ingatin, jangan sering menyakiti hati perempuan ya Bu ya. Kemarin sudah saya sampaikan, setiap perempuan yang engkau buat menangis itu sama dengan ibu yang telah melahirkan kita. Karena kita ini Pak laki-laki kan terlahir dari perempuan. Betul ya Pak ya? Halo Pak, kita ini laki-laki terlahir dari mana Pak? Bapak-bapak yang hadir malam hari ini ada yang lahir dari kedebok pisang? Atau lahirnya mohon maaf dari batang sawit? Ada? Kita ini Pak mohon maaf terlahir dari perempuan. Maka saya ingatkan kepada bapak-bapak malam hari ini, jangan pernah sekali-sekali membuat perempuan menangis gara-gara kelakuan kita. Nggak kompak ibu-ibu, saya ulang lagi lah. Bapak, Pak, tengok bapak-bapak udah mulai emosi. Bapak-bapak perlu saya ingatkan, jangan pernah membuat perempuan menangis. Bahkan di mana-mana sering saya katakan, bahagiakan istrimu, maka Allah akan membahagiakan rezekimu. Saya ulang sekali lagi, bahagiakan istrimu, maka Allah akan membahagiakan rezekimu. Rungokke, ngokke. Pokoknya ibu-ibu ngomong, ya Allah Ustaz, mantap kali. Aku takutnya nyampe rumah ribut nanti nih. Bang, kedengar kata Ustaz tuh, Bang, dengar. Kata suaminya, dengar. Terus Bang, gimana pelaksanaannya Bang? Alah mingkem lah cangkemmu. Ustaz itu ece-ecenya ikut cari ini pula. Padahal aku nggak ece-ece loh. Iya Pak, kasihan nih.